Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jumpa lagi untuk melanjutkan studi fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kurban dan akikah. Mengawali kegiatan ini, kitab kuning kitab santri, tahu kuning tahu kediri. Ayo santri sing sregep ngaji, siapa tahu tipek mantu kiai. Aladina wali kulinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Ya kana betul ya Ustaz. Amin. Dalam belajar tentu harus mengetahui maksud dan tujuannya serta hasil yang diinginkan. Berikut kompetensi yang ingin dicapai dalam bab ini. Dalam bab ini akan kita dapati kompetensi atau kemampuan yang ingin dicapai, baik dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator ketercapaian maupun peta konsep. Untuk kompetensi inti nanti akan dijelaskan ada 1, 2, 3, 4, dan dalam kompetensi inti nanti akan diturunkan menjadi kompetensi dasar, yaitu yang pertama menghayati nilai-nilai mulia dari pelaksanaan syariat kurban dan akikah. Kemudian mengamalkan sikap peduli, tanggung jawab dan rela berkurban sebagai implementasi dari mempelajari kurban dan akikah. Yang ketiga, menganalisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya. Yang keempat, menyajikan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah sesuai dengan syariat. Kemudian indikator dari kompetensi yang distandarisasikan, indikatornya nanti adalah kompetensi yang dicapai adalah kita lihat pada poin 351 sampai dengan 452 tentang mengolah data, kemudian menyimpulkan dan menulis laporan serta mempresentasikan pelaksanaan kurban dan akikah sesuai dengan syariat Islam. Aspek peta konsep dalam kurban ini nanti terdapat hukum kurban, darah kurban, ketentuan hewan kurban, tata cara pelaksanaan hewan kurban, dan pemanfaatan daging kurban. Kemudian untuk akikah nanti akan kita dapati hukum dan ketentuan akikah, jenis dan ketentuan hewan akikah, serta waktu pelaksanaan akikah. Sejak kecil kita mengenal ibadah kurban dan akikah. Untuk menambah pemahaman kita, berikut pengertian kurban dan akikah. Ibadah kurban tentu sudah sangat akrab sekali kepada kita. Sejak kecil kita sudah dikenalkan dengan kegiatan ibadah yang satu ini yang dilaksanakan pada setiap bulan haji atau bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13. Untuk pengertian kurban, yaitu menurut bahasa dari kata koruba yang artinya dekat, sedang menurut syariat adalah kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu disebut dengan udhiyah. Sedangkan akikah pengertiannya adalah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi, sedang dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Diberlakukannya ibadah kurban dan akikah tentu memiliki dasar atau dalilnya, dan kita harus mengetahui hukumnya, termasuk mengapa akikah ini disyariatkan. Berikut penjelasannya. Berkurban adalah ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Hal ini dapat kita lihat pada surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Ayat lengkapnya sampai demikian. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kemudian
kita juga bisa membaca pada surat Al-Hajj ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna maskal yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum illa wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin, yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad dengan berdasar pada sabda Nabi, qala Rasulullah Muhammad SAW, umirtu binahri wahwa sunnatul lakum, yang artinya aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Hukum kurban dengan demikian menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka dia wajib menyembelihnya. Kemudian bagaimana dengan akikoh? Kita lihat, hukum akikoh sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Rasulullah bersabda, yang artinya adalah setiap anak tergadai dengan akikohnya yang disembelih baginya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam yang 4. Dengan demikian hukum akikoh sudah sangat jelas. Dan bagaimana mengapa di akikoh bisa disyariatkan akikoh? Disyariatkannya akikoh lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilaksanakan akikoh adalah dua orang saudara kembar cucu Nabi Muhammad SAW dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain. Peristiwa ini terekam dalam hadis yang maknanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW berakikoh untuk Hasan dan Husain masing-masing seekor kambing kibas. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari segmen hukum dan syariat akikoh melaporkan. Di antara sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail memiliki hubungan dengan ibadah kurban. Mengapa kurban memiliki keterkaitan dan keeratan sejarah dengan Nabi Ibrahim? Apakah latar belakangnya? Berikut informasi selengkapnya. Ibadah kurban memiliki latar belakang yang luar biasa yang harus diketahui oleh setiap muslim. Di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail alaihissalam, dan setelah mendengar cerita itu dia langsung meminta sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut termuat dalam firman Allah surat Asy-Syaffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur ma tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minasyabirin, yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah
kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Asy-Syaffat ayat 102. Hari berikutnya, Ismail alaihi salam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahndanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu dilaksanakan. Acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya ada seekor domba. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Asy-Syaffat 106 sampai dengan 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang yang kemudian. Dalam ibadah kurban dan akikah sama-sama melakukan penyembelihan hewan. Lalu, apakah perbedaan di antara keduanya? Baik waktu, tempat, pelaksanaannya? Berikut penjelasannya. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah atau akhir dari hari tasyrik. Sabda Rasulullah Muhammad SAW, man dabaha qabla ayyusalliya falyadbah ukhra. Artinya, barang siapa menyembelih hewan kurban sebelum dia mengerjakan sholat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagaimana sarana untuk syariat Islam. Sabda Rasulullah Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW yatbahu wa yanharu bil musalla. Rasulullah SAW bersabda, menyembelih kurban itu di tempat pelaksanaan sholat Id. Lalu bagaimana dengan akikah? Penyembelihan akikah dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang maknanya akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21. Kita harus cermat dan memahami hewan yang akan disembelih sebagai kurban ataupun akikah, karena hanya hewan yang telah memenuhi ketentuan yang bisa dan boleh dieksekusi, baik jenis dan syaratnya. Kita saksikan tayangan berikut. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak sebagaimana telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Surat Al-Hajj ayat 34. Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus, atau sakit. Ketentuan cukup umur itu adalah sebagai berikut, yaitu domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Kambing bisa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Kemudian, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Dan sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Hewan yang sah untuk dikurbankan adalah hewan yang tidak cacat, baik karena pincang, sangat kurus, putus telinganya, putus ekornya,
atau karena sakit. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau masing-masing untuk 7 orang. Sabda Rasulullah Muhammad SAW, naharna ma'a Rasulillah SAW amal hadibatil badanata an sab'ati wal baqara an sab'ati, rawahu Muslim. Artinya, kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana dengan jenis dan syarat hewan akikoh? Akikoh untuk anak laki-laki adalah 2 ekor dan untuk anak perempuan seekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikoh, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Kalau pada daging kurban, disunahkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan untuk daging akikoh disunahkan sesudah dimasak. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang maknanya bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan orang-orang agar menyembelih akikoh untuk anak laki-laki dan 2 ekor, dan untuk yang umurnya sama, dan untuk anak perempuan seekor kambing. Daging kurban harus dikelola dengan baik dan benar, supaya sesuai dengan syariatnya. Lalu, bagaimana cara memanfaatkannya? Berikut informasinya. Pemanfaatan daging kurban sangat penting sekali, sebab ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga memperoleh keridhoannya. Selain itu juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin, masih daging mentah, dengan ketentuan sebagai berikut: 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 2/3 untuk fakir miskin, 3/3 hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, kulu wa at'imu wahbisu au dakhiru, rawahu Muslim. Artinya, Rasulullah bersabda, daging kurban itu makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah, rawahu Muslim. Apabila kurban itu diniatkan sebagai nazar, maka daging wajib diberikan kepada fakir miskin. Orang yang berkurban tidak boleh mengambil sedikit pun. Dalam menyembelih kurban, terdapat beberapa sunah-sunah. Apa saja sunah-sunahnya? Berikut kita ikuti tayangannya. Dalam menyembelih disunahkan beberapa hal. Di antaranya sunnah untuk menyembelih hewan kurban, yaitu melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa, seperti membaca bismillah, membaca sholawat, menghadap hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Yang kemudian membaca takbir Allahu Akbar, kemudian membaca doa sebagaimana diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammad. Kemudian orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunatkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Diberlakukannya syariat ibadah kurban dan akikoh tentu tidak lepas dari hikmahnya. Apakah hikmah-hikmah yang ada di dalamnya? Kita simak hikmah kurban dan akikoh berikut ini. Adapun hikmah kurban sebagaimana disyariatkan Allah SWT mengandung beberapa hikmah, baik pelaku, penerima, maupun kepentingan umum sebagai berikut. Bagi orang yang berkurban, akan menambah kecintaan kepada Allah SWT, akan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menunjukkan rasa syukur kepada Allah, mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas.
Bagi penerima daging kurban, dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah semangat dalam hidupnya. Bagi kepentingan umum, memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Kemudian juga mampu menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama, baik bagi orang yang mampu maupun orang yang kurang mampu. Kemudian hikmah hakikoh. Berbagai peribadahan dalam Islam tidak terlepas dari hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Hal ini merupakan misi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Akikah merupakan satu bentuk peribadahan mempunyai hikmah, diantaranya merupakan wujud syukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya, menambah rasa cinta kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini, dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah, mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan kegembiraan dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikoh tersebut. Dengan berakhirnya tayangan tadi, semoga kita bisa memahami dan mengambil poin penting dari materi kurban dan akikoh, serta diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Selamat belajar. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.